kepada Al-Habib Ali Al-Hamid liya'tiya 'inda sadril majlis halan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastarshiduh. Wa na'udhu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fahuwal muhtad. Wa man yudlilillah falan tajida lahu waliyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah iqraran lirububiyatillah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وأنعم وتكرم وتحنن على سيدنا ونبينا وقدوتنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله الكريم وثوابه وقربه تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. واجعلنا يا الله ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد. المكرمون المحترمون الأجلاء النجباء yang kami hormati, yang kami ta'zimi, yang kami cintai, yang kami agungkan, segenap para habaib zuriyah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para asatidzah, para alim ulama yang alhamdulillah kami merasa bangga, kami merasa senang, kami merasa himung dengan kedatangan mereka, yang dimana semoga dengan kehadiran mereka di antara kita membawa rahmat Allah, membawa barakah Allah, sehingga kita dipandang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para tamu kami, para hadirin, khususnya dari kepolisian yang alhamdulillah bisa merapat ke sini, karena pada hakikatnya di mata Allah, di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berhak untuk mendapat secercah keilmuan yang hubungannya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena setiap porsi di dalam kehidupan kita ada Nabi Muhammad. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad milik kita semua. Nabi Muhammad adalah seseorang yang insya Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita nantinya, di masa tidak ada pertolongan kecuali pertolongan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dari alhamdulillah Abang Haji Awai, yang beliau pengasuh ataupun pemimpin Majlis Riyadul Jannah, yang alhamdulillah beliau hadir di sini. Dan karena sifat beliau adalah orang yang tawadhu, beliau tidak ingin ditarik ke tempat ini. Ada satu hal yang kami minta kepada para jamaah untuk mendoakan beliau, semoga beliau lekas sembuh. Amin ya rabbal alamin.
dan juga yang kami hormati, yang kami cintai, segenap para hadirin wal hadirat, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sekali lagi saya minta maaf tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, biar bukan ulun yang menyebutkan nama pian, biar kena baginda Muhammad yang menyebut nama pian. Amin amin ya rabbal alamin. Mudahan dengan adanya kajian ini kita menambah derajat kita kepada Allah. Mudahan dengan datangnya kita ke sini Allah kabulkan setiap hajat kita. Allah Subhanahu wa taala lapangkan segala urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai pintu keberkahan untuk kita, untuk keluarga kita, untuk setiap porsi dari dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. الفاتحة إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يعطيه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. ثم إلى رسولنا ورسولنا الإمام الحي أبو بكر بن عبد الله على الطاس أن الله يعلي درجاته في الجنة وينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفاته في الدين والدنيا والآخرة وعلانية. Sebutkan niatnya dalam hati masing-masing. Sebutkan hajat-hajatnya dalam hati masing-masing. بسر الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل قراءة شمائل المحمدية إلى باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Bagi teman-teman, bagi saudara yang baru bergabung di sini, kebiasaan kami di tempat ini setiap minggunya yang menjadi rutinan dan insyaallah mudahan istiqamah, kami membacakan selepas dari pengajian dari pembacaan maulid, biasanya kami membacakan kitab Syama'il al-Muhammadiyah, yang dimana Syama'il Muhammadiyah ini adalah karangan dari Imam Tirmizi yang menjelaskan setiap hal yang berhubungan dengan Nabi besar Muhammad. Bisa dikatakan ini adalah kitab sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kewajiban dari umatnya untuk mengetahui nabinya. Kewajiban bagi setiap manusia yang beragama Islam, yang menginginkan sebuah kebaikan, yang menginginkan kenikmatan, kebahagiaan dan keberhasilan, sepatutnya untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutannya. Ini yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang sering kita dengar. Apa ucapan Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bagaimana kita mengerti, bagaimana cara kita untuk menjadikan Nabi sebagai sosok panutan jikalau kita tidak mengerti siapa beliau. Jikalau kita tidak mengerti bagaimana perjalanan beliau, bagaimana kita mengerti dan bisa dijadikan sebagai panutan jikalau kita tidak memiliki maklumat, kosong dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ini menjadi tugas kita masing-masing untuk menjadikan diri kita lebih dekat dengan Nabi dengan mempelajari sejarahnya, yang dimana ketika diucapkan, ketika dijelaskan, ketika diterangkan sejarah Nabi Muhammad, maka tidak ada terlihat sebuah kekurangan di dalamnya, melainkan keindahan demi keindahan yang kita lihat di dalam perjalanan dari hidup baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para hadirin yang dirahmati oleh Allah dan para hadirat khususnya yang saya minta maaf atas kekurangan dari fasilitas yang ada di tempat ini, yang khususnya kepada buhan para hadirat ini, para tamu-tamu akhwat yang hadir di sini, ya mudahan perjuangan ini tidak sia-sia di mata Allah, karena adanya sebuah perjalanan dan ketidaknyamanan di dalam mencari ilmu itu lipat ganda. Tidak seperti orang yang biasa saja mencari ilmunya. Jadi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami kembali tadi bahwasanya sejarah Nabi ini
Bapak yang dirahmati oleh Allah, ini berbeda. Tidak seperti sejarah manusia siapapun dan dimanapun orangnya. Tidak ada satupun dari manusia, entah itu rajanya, entah itu orang kayanya, entah itu nabinya sekalipun, yang bisa menandingi lengkapnya kisah perjalanan hidupnya melebihi dari kisahnya Nabi Muhammad. Sehingga coba kita lihat bahwa ketika dikatakan sebagai seseorang yang baru berjalan di dalam agama Islam, sebagai seseorang yang baru menitih dan belajar ilmu agama, apa yang diperintah oleh ustadz seorang guru kepada muridnya, jelas yang pertama kali, pelajarilah sifat nabimu, pelajarilah sejarah nabimu. Sehingga Nabi Muhammad dilahirkan di kota Makkah, hijrahnya di kota Madinah, memiliki ibu susu yang bernama Halimatus Sa'diyah, dan seterus itu. Tidak ada yang lengkap melebihi dari sejarahnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena disinilah, dari sejarah inilah kita bisa menempatkan porsi kita sebagai seorang yang baik. Dengan kita memandang Nabi Muhammad, tolak ukur dari kebaikan adalah apa yang diterangkan, apa yang dijalankan, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itulah tolak ukur kebaikan. Sehingga ketika kita melihat bagaimana perpecahan antara umat di zaman ini, yang menyatakan bahwa dirinya seorang muslim, yang kadang dengan ini antara muslim dengan muslimnya saling menyalahkan, bahkan saling membunuh antara satu dengan yang lainnya, maka hal ini menjadi sebuah kecacatan. Kenapa? Karena dia tidak mempelajari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ketika seandainya dia belajar, seandainya dia beragama Islam dan melihat apa yang diterangkan dan diterapkan oleh Rasulullah, maka subhanallah, mereka akan menjadi orang baik. Mereka tidak akan bermusuhan, mereka tidak akan bertikai antara satu sama yang lainnya. Al-muslimu akhul muslim, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang kami baca, itu yang kami sediakan, itu yang kami persembahkan kepada kita seberataan. Mudahan dengan apa yang diucapkan kita dari Nabi Muhammad ini mendekatkan diri kita kepada sang baginda. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah di bab ke-40. Bab ke-40 yaitu menerangkan tentang bagaimana sejarah Nabi di dalam ibadahnya Rasulullah. Bagaimana sejarahnya Rasulullah di dalam peribadatannya. Kajian bab minggu kemarin apa? Tidur, istirahat. Dilanjutkan dengan ibadah. Dilanjutkan dengan ibadah. Bab sebelum istirahat apa? Ucapan Nabi di saat malam hari. Tayyib. Qul huwallah. Enggih. Itu bacaan-bacaan yang dibaca ketika sebelum tidur. Tayyib. Babu ma jaa fi ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bab yang menerangkan tentang ibadahnya Rasulullah. Waduh, Habib, jikalau kita menjelaskan tentang ibadah ini, yang dijelaskan adalah sayyidul khalq, afdalul ibad, paling utamanya makhluk, paling solehnya makhluk, paling tinggi kualitasnya di dalam bab ibadah. Bagaimana Habib kita menceritakan ibadahnya Nabi? Bagaimana Habib kita bisa menceritakan sedetail mungkin bagaimana Nabi Muhammad beribadah? Maka subhanallah, ingatlah perkataan dari Habib Ali Al-Habsyi, ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Sepintar-pintar orang untuk menceritakan sejarah Nabi dengan lengkap, dengan detail, maka tidak akan bisa siapapun, sepintar apapun, bagaimana dia pintarnya merangkai kata untuk menceritakan keistimewaan Nabi di dalam bab ibadahnya ataupun di setiap bab yang ada yang berhubungan dengan beliau, maka tidak ada satupun yang bisa menerangkan tentang itu. Walaupun dia meminta sama Allah seakan-akan seperti itu, ya Allah, aku pengen menulis sejarah Nabi, tapi deadline-nya, temponya sampai engkau habiskan zaman ini ketika yaumil qiyamah, maka masih ada aja yang kurang. Karena subhanallah, Muhammadun la kal bashar, basharun la kal bashar. Bukan sembarang manusia.
apa yang kita bahas pada malam hari ini itu bertuju kepada Sang Rasulullah yang akan memberi kita syafaat. Sang Rasulullah yang karena Rasulullah kita diciptakan. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Maka dari itu pengucapan kita tentang sejarah Nabi ini untuk mengenal Nabi, sehingga dengan kenal ada tumbuh rasa cinta. Tayyib. Bab maja'a fi ibadati Rasulillah, bab yang menerangkan tentang ibadahnya Rasulullah. Kita ketahui bersama ayyuhal hadirun, ibadah adalah sebuah apa? Sebuah amalan yang mendekatkan diri untuk Allah, karena Allah. Sehingga sangat pantas sebelum kita membahas tentang ibadah ini, yang kita bahas pertama apa? Niatnya. Innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya apa? Amal ibadah ini tergantung dengan niatnya. Maka dari itu subhanallah apa yang diucapkan oleh Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Subhanallah. Ibadah perkara yang mendekatkan diri dengan Allah, sehingga kita ketahui bersama bahwasanya tujuan ibadah hanya karena Allah, bukan karena makhluk. Itu harus kita tekankan sebelum kita beribadah. Karena subhanallah apa yang diucapkan oleh Allah, inna salati, sesungguhnya salat yang aku kerjakan, wa nusuki, dan ibadah yang aku kerjakan, wa mahyaya, dan kehidupanku ini, wa mamati, dan kematianku untuk siapa? Lillahi rabbil alamin, untuk Allah. Sehingga apa yang bisa kita petik pada malam hari ini yang sangat cocok untuk kita jelaskan pada kesempatan kali ini, bahwa hadirnya kita di tempat ini adalah ibadah. Hadirnya kita di tempat ini, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, bahwa barang siapa yang meniti sebuah perjalanan hanya untuk ilmu, maka orang tersebut akan selalu berada di dalam lindungan malaikat, naungan malaikat, yang diberikan rahmat, diberikan barakah. Karena apa? Karena kita belajar ilmu agama, ilmunya Rasulullah. Sehingga itu diberikan kepada mereka yang memiliki hati yang tulus ketika mencari ilmu. Dia tulus ketika hadir majelis, dia tulus ketika hadir pengajian, dia tulus ketika dia berjalan ke masjid, dia tulus ketika dia menunaikan salatnya. Maka itulah yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita di majelis ini duduk beberapa saat, 1 jam, 2 jam, mendengarkan maulid, salawat, dan membacakan sejarah Nabi yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan kebaikan, yang dimana ini kaitannya kepada akhirat kita dan kehidupan kita di dunia. Wallahi, antum pasti merasakan, bagi teman-teman yang selalu aktif di majelis, secara antum ketahui ataupun tidak antum ketahui, keberkahan yang antum dapatkan di tempat-tempat majelis tersebut akan pian dapatkan di rumah tersebut, sampai berkahnya ke rumah. Sehingga yang biasanya tumbur lawan bininya kada tumbur lagi, yang biasanya gawiannya macet-macet, alhamdulillah diberikan jalan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mahal ridha Allah, karena tempatnya ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan apa? Ya Allah, laulam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad lama alhamtani at-talaba min fadli judika lama alhamtani at-talaba law lam turid naila ma arjuhu wa aqbaluhu na'am min fadli judika lama alhamtani at-talaba. Ya Allah, mun pian ya Allah, kada ingin memberikan ya Allah kepada aku sebuah kebaikan yang aku harapkan di dunia ini. Ya Allah, jikalau engkau
menjadikan diriku adalah musuhmu, jikalau engkau menjadikan aku adalah penghuni neraka, seandainya naudzubillah min dzalik, mudahan kita seberataan menjadi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jikalau engkau tidak tuliskan aku sebagai penduduk surga, maka ya Allah, tidaklah aku diberikan sebuah geretekan hati, sebuah langkah untuk menuju kebaikan, yang dimana kebaikan tersebut adalah menuntut ilmu agama. Tidak ada. Maka dari itu subhanallah, geraknya Bu Han Pian di sini karena itu tanda ridhonya Allah kepada Bu Han Pian, dan semoga Pian termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini kita di pengajian, kita di ibadah. Selama kita duduk di sini, Allah Subhanahu wa taala jadikan ini pundi-pundi amalan kita, pundi-pundi pahala kita. Sehingga tugas kita ini apa? Satukan moto, satukan tujuan, satukan visi dan misi, satukan niat. Bahwasanya kita hadir di tempat ini tujuannya hanya untuk Allah. Tujuannya apa? Hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak karena manusia yang lainnya. Sangatlah merugi bagi orang yang hanya hadir ke tempat kebaikan karena memikirkan kada nyaman lawan orang, ataupun apalagi biasa yang terjadi realita kehidupan di majelis ini apa? Handak makanan, apalagi handak beramian, apalagi hendak mencari kesalahannya, ada juga. Apalagi hendak menengok binian, masya Allah. Akhirnya apa? Ampun maaf, sia-sia, seakan-akan peran Pian di sini sia-sia kalau seandainya mendapatkan hal itu, mencari hal itu. Datang jauh-jauh di majelis, tiba-tiba apa? Berbuka majelis orang di parkirannya majelis. Nah, akhirnya Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, sehingga ketika kita satukan tujuan bahwa kita ini datang ke sini hanya untuk mencari ilmu, ya Allah, jadikan ini peran subhanallah. Kita berkumpul berapa kali sih pertemuan seperti ini? Seminggu sekali saja, yang itu durasinya hanya paling lawas 2,5 jam. Masa kita tidak bisa memfokuskan itu untuk Allah? Masa kita tidak bisa memfokuskan itu untuk mengamalkan, ya Allah, aku hendak tahu bagaimana nabiku, hendak cinta aku ya Allah lawan nabiku, hendak cinta ya Allah aku lawan dunia akhiratmu, aku hendak mendapatkan syafaat ya Allah, dengan memperkenalkan diriku yang penuh dosa ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, ketika satu tujuan tadi telah kita samakan, maka insya Allah tidak akan terjadi nih pertikaian satu sama lain. Sama-sama hadir majelis, masya Allah, duduk sorangan, melihat ini kawan, kada ketujuh aku lawan ini. Melihat ini, ini musuhku di luar nih. Apalagi, ini kada bayar utangku. Macam-macam kadang realita kehidupan. Sehingga apa? Antum akan terganggu konsentrasi antum, dan antum akan terganggu niat antum, sehingga apa yang antum lakukan di tempat-tempat kebaikan akan menjadi sia-sia. Antum datang ke majelis, saya tanya, tujuannya untuk apa? Untuk disanjung orang? Ya tidak. Untuk apa? Untuk mencari makanan? Ya tidak. Bapak jauh-jauh, apalagi masya Allah orang-orang yang dari Teluk Sampit, bapak. Antum juga bapak. Mending kayak gini, kita satukan moto, kita berjalan, dan sehingga ketika sama tujuannya, ketika sama niatnya, ketika sama misinya, maka istiqamah akan berlaku di situ. Coba kita lihat, ampun maaf, mun sudah kada sama niat itu, tekipai bang, akan menjauh dengan sendirinya. Ya Allah, menjauh dengan pelajaran Nabi. Ya Allah, menjauh dengan apa? Dengan ilmu agama, ya Allah, sangatlah merugi. Akhirnya apa? Kadang gini mindset orang ini. Ampun maaf, sekarang zaman modern, apa yang kada kita punya? Di HP kita ini subhanallah, kita download ribuan bahkan ratusan ribu kitab kawaja, apalagi HP S20. Allahumma shalli ala Muhammad.
Kalau buka YouTube ceramah fulan dari awal sampai akhir kita dengarkan, itu bukan ilmu antum. Itu di kitab ini bukan ilmu antum. Itu bukan dikatakan ilmu saya, tidak. Ilmu kita ini yang ada di kepala kita. Ilmu kita yang ada di dalam diri kita. Sehingga dibutuhkanlah proses belajar. Munpang subhanallah, kitab sebanyak itu seandainya. Ada kitab, orang beli kitab banyak benar. Cuman kada kau membaca, buat apa? Ataupun kau membaca tapi kada mau membaca, percuma aja. Makanya kata Rasulullah, Pak, la yabqa minal Qur'ani illa rasmuh. Kata Nabi, nanti di akhir zaman itu tidaklah tersisa nih Al-Quran kecuali hanya tulisannya aja. Bujur kada bujur. Al-Quran kita mau dibaca nih kapan-kapan, setahun sekali, ketika Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu satukan tujuan. Sehingga ketika satu tujuan ini akan mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Dan bagi kita teman-teman, ana tanya nih, ampun maaf. Ana pengen tahu siapa sih yang kada punya dosa di tempat ini? Angkat tangannya. Ayo. Pendosa semuanya. Saya pun pendosa, semua orang pendosa. An-nasu khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Ketika seorang melakukan dosa, apa konsekuensi, apa yang diharapkan oleh Rasulullah untuk dilakukan oleh orang ini? Apa kata Nabi? Ittabi'il hasanata as-sayyi'ata tamhuha. Subhanallah, alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Orang yang sudah terlanjur telah melakukan dosa demi dosa setiap harinya, maka wallahil azim bahwa rahmat Allah lebih besar dari dosa yang telah kita lakukan. Maka dari itu apa? Tetaplah kita melakukan kebaikan. Sehingga apa? Dosa-dosa yang pernah kita lakukan ini akan sirna, akan hilang dengan sendirinya. Karena subhanallah, karena apa? Karena amal ibadah yang telah kita lakukan. Dan coba kita bayangkan amal ibadah yang kita duduk di sini, bagaimana dengan kemuliaan Nabi Muhammad yang kita pelajari di tempat ini. Ya Allah, mudahan Rabbana yaghfir dhunubana wa kaffir anna sayyi'atana wa tawaffana ma'al abrar. Amin ya rabbal alamin. Sehingga hadirin, maksud saya mengucapkan hal ini bahwa ketahuilah bersama kalau kita pendosa, dan sebaik-baiknya pendosa adalah mereka yang berubah. Dan supportlah teman-teman kita, saudara kita, kawan kita, kenalan kita ketika berubah, support. Bukan jadi menghakimi, jadi wakil Tuhan. Subhanallah. Kada boleh. Karena kita kada berhak untuk itu. Ingat bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu wa ardah, bengisnya beliau, dosa yang besar yang telah beliau lakukan pada saat itu yang tidak pernah Bu Hanpian lakukan. Dia mengubur anaknya dalam keadaan hidup-hidup. Dan pada saat itu dikubur yang kiranya antum bagaimana? Oh Habib, mungkin baru lahir terus dikubur. Tidak. Ditunggu umur beliau, kalau kada salah anaknya umur 10 tahun. Pada saat itu kalau tidak salah ya, dalam riwayat 10 tahun ataupun 8 tahun, intinya sudah besar, bisa berpikir, bisa berbicara. Pada saat itu tuh Sayyidina Umar memakaikan anak yang akan dikubur ini dengan sebaik-baiknya pakaian. Akhirnya dibawa, ayo nak umpat jalan-jalan. Dibawa jalan-jalan kemana? Ke kuburannya anaknya. Pada saat itu apa? Digali ini kuburan ini. Dan ketika proses penggalian, anaknya juga ikut gali dengan polosnya anak itu. Habis itu apa? Dimasukkan anak, dipendam hidup-hidup. Terus coba kita lihat bagaimana porsinya Sayyidina Umar di mata Rasulullah. Termasuk orang yang dijamin surganya oleh Allah, karena dia berubah. Dijamin surganya oleh Allah dan bahkan menjadi khalifah yang kedua. Karena apa? Karena dia benar-benar merubah dirinya karena Allah dan Rasulnya. Dan bagaimana sifat Nabi pada saat itu? Apakah Nabi memandang Sayyidina Umar dengan pandangan yang sepele? Jawabannya tidak.
Sampai Rasulullah di dalam doanya, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, muliakan agama kita, muliakan agama Islam dengan Umar. Ya Allah, doanya Nabi. Makanya Nabi ini diutus oleh Allah bukan menjadi tukang fitnah, bukan menjadi tukang hardik, bukan menjadi tukang pemarah. Nabi bu'itha bimakarimil akhlaq. Nabi bu'itha birahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Jam 10 baru buka temanya aja nih, belum buka hadisnya. Allahumma salli ala Muhammad. Maksud ulun kayak gitu, Bang. Satukan tujuan kita. Mudahan doakan ketika kita melihat siapapun itu, doakan berubah. Sehingga apa? Itu yang diucapkan oleh Rasulullah. Tanakahu taksuru fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Tujuan Nabi untuk memperbanyak umat ini karena apa? Karena Nabi bangga dengan banyaknya umat. Dan kita harus bangga dengan banyaknya umatnya Nabi Muhammad. Karena apa? Kita akan masuk surga Allah bersama semua yang kita kenal dan seluruh umat muslimin. Itu bukan surga ini hendak dimakan seorang. Jangan egois, tayyib. Amin. Wa fihi 26 hadisan. Syuf. Hadis ini, bab ini merangkum di 26 hadis. Mun dibaca semua sampai subuh. Jadi kita baca aja selajur berjalan dan kita nikmati yaitu wejangan-wejangan yang berhubungan dengan ibadahnya Nabi. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Saya katakan 1, 2, 3 hadis, periwayatannya berbeda, orangnya berbeda, yaitu Mughirah bin Syu'bah, dan juga 2 hadis ini Sayyidina Abi Hurairah semuanya. Cuman isi dari hadisnya satu. Yang saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Mughirah bin Syu'bah من رواية قتيبة بن سعيد بشر بن محمد قال أنبأنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال. Nah ini hadisnya. صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتفخت قدماه فقيل له أتتكفل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Qala afala akunu abdan syakura. Baik. Mengertilah artinya. Haji Abdoli mengerti lagi. Pada saat itu, ini ucapan curhatan cerita dari Sayyidina Imam Al-Mughirah ibn Syu'bah. Beliau mengatakan pada saat itu Nabi Muhammad ini lagi menunaikan salat, ibadah yakni. Ketika beliau salat, intafakhat qadamah, bangkak kaki sidin. Jadi ketika beliau salat sampai mengakibatkan bengkaknya kaki beliau. Kenapa? Ada yang bisa menjawab kenapa? Karena lituli qiyamih. Karena lawas sidin berdiri. Bengkaknya kaki tersebut terjadi karena lamanya Rasulullah berdiri dalam salat. Ma'akama li sihayani Nabi Muhammad sudah jelas tidak memiliki penyakit apapun. Yang beliau badannya sudah kita jelaskan kesempurnaan yang ada di postur tubuhnya Nabi. Dan Nabi Muhammad bengkak kakinya ketika menunaikan salat. Karena berdirinya yang sangat lama. Coba kita kalau kada percaya pian, coba pian berdiri 5 jam aja, kada usah lawas-lawas. Bengebatar kaki itu, Bang. Bangkak. Sehingga sahabat pun takjub dengan apa yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Nabi. Dan beliau mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, atatakaffalu hadza?"
Ya Rasulullah, atatakaffal. Tatakaffal ini apa? Ada dua arti. Tatakaffal ada dua arti. Arti yang pertama, tatakaffal ini artinya tatasonna. Apa itu tatasonna? Jelaskan pulang ulun. Apa namanya? Pencitraan. Apa namanya? Pura-pura. Dia menampakkan kalau dirinya itu dermawan, tapi padahal inya tuh cerek masin. Inya menampakkan kalau dirinya baik, tapi pada hakikatnya sejatinya dia itu buruk. Karena yang lebih mengerti terhadap baik dan buruknya orang ya dirinya sendiri, ya enggak? Dia menampakkan di depan buhan mertuanya karena baru kawin hanyar. Salat malam, niat salat duha. Nah, karena pencitraan tuh bang ya pak. Nah itu adalah sifat yang madmum. Itu adalah sifat yang tercela. Seakan-akan memiliki dua wajah. La yakun wajihan fi yaumal qiyamah, kata Rasulullah. Orang-orang yang seperti itu tidak mendapatkan tempat dari hinanya dia di mata Allah nanti. Tayyib. Bukan itu yang dimaksud dari tatakafal, karena Rasulullah tidak pernah berpura-pura. Rasulullah sifatnya safi, hatinya jernih. Apa yang ada di zahirnya Rasulullah itu menampakkan apa yang ada di batinnya Rasulullah. Sehingga tatakafal di sini berartikan al-masyaqqah. La yukallifullahu illa wus'aha. Maksudnya apa? Nabi ini melakukan sesuatu ibadah yang bahkan melebihi dari batasan dirinya. Salat bisa dilakukan dengan waktu 3 menit. Ada beberapa orang yang salatnya 2 detik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang. Tapi Nabi Muhammad ini melaksanakan sholat sampai bengkak. Kita hitung aja berapa jam. Ingat apa yang saya ceritakan Sayyidina Imam Hasan bin Saleh Al-Bahar. Beliau ini sholat setelah menunaikan sholat isya hanya sholat 2 rakaat saja, sholat sunnahnya. Tapi rakaat pertama hatam Quran. Rakaat kedua membaca 1000 kali Qul huwallahu ahad. Sehingga 2 rakaatnya itu dari jam 8 sampai subuh. Hanya dalam keadaan berdiri aja. Apa maksudnya, Be? Sehingga sahabat nih bingung, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal ini? Sedangkan Allah telah mengampuni dosamu. Dikatakan di sini, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, engkau ini telah dijamin. Engkau ini suci dari dosa. Engkau ini adalah seseorang yang maksum. Mengapa engkau melakukan hal ini ya Rasulullah? Nabi Muhammad walaupun tidak melakukan ibadah apapun, Nabi Muhammad adalah seorang yang suci, tidak pernah melaksanakan dan melakukan dosa sama sekali. Seorang maksum. Sehingga apa ucapan Nabi? Nih dengar nih. Ini menjadi mindset nih. Afala akunu abdan syakura. Afala akunu abdan syakura, kata Nabi. Ya sahabatku, wahai para sahabatku, wahai para teman-temanku, wahai para saudaraku, aku melakukan hal ini untuk apa? Untuk menampakkan, untuk membuktikan bahwasanya aku adalah seorang hamba yang bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena urusan syukur ini Pak, Bu, urusan yang dilalaikan. Apa yang diucapkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyah asy-syakur, dan sangat sedikit orang yang bisa bersyukur kepada Allah. Coba kita lihat, terangkan, coba kita lihat, kita terapkan, kita resapi bahwasanya sebesar apapun maksiat yang kita kerjakan, sejauh apapun kita dari Allah, tetaplah Allah masih memberikan rasa rahmat kepada kita. Sehingga kadang kita tidak dikurangkan rezekinya oleh Allah, kadang kita tidak dikurangkan kesehatannya oleh Allah. Apakah itu tidak cukup untuk membuktikan bagaimana kasih sayang Allah kepada kita? Sehingga mindset kita apa? Bagaimana dan kapan kita merasakan syukur itu kepada Allah?
Sehingga pun maaf hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika kita benar-benar mengerti terhadap makna sejati dari syukur kepada Allah, maka seseorang akan malu, akan tidak bisa meletakkan mukanya di hadapan Allah ketika dia jauh dari Allah, ketika dia bermaksiat kepada Allah. Sehingga anak-anak ini, anak-anak Tarim pada saat itu, dia datang ke ayahnya dan dia katakan, "Bah, kapan aku diberikan izin untuk maksiat?" Ini anak kecil polos. Apa ujar Sidin? Kata ayahnya, "Nah, kenapa Bang? Maksiat, tapi jangan tinggal di bumi Allah. Tapi jangan bertempat, jangan tinggal di tempat yang diciptakan oleh Allah." Maka silahkan. Nah, sekarang saya tanya, di mana tempat itu? Tidak ada. Semuanya dari Allah. Rezeki dari Allah, kesehatan dari Allah, nikmat dari Allah, anak dari Allah, istri dari Allah, kebahagiaan dari Allah, adanya Nabi Muhammad di antara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, inilah mindset Nabi. Aku beribadah karena wujud terima kasihku kepada Allah. Ya Allah, mudahan termasuk kita orang-orang yang selalu istiqamah di jalannya Allah. Mudahan kita selalu termasuk orang-orang yang alhamdulillah termasuk umatnya Nabi yang melaksanakan apa yang diperintahkan dan diharapkan oleh Nabi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Tayyib. Ini ada yang sesuatu hal di dalam Al-Quran. Allah firmankan, "Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Syuf. Di dalam Al-Quran Allah firmankan, "Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik." Bahwa aku telah mengampunkan dosamu wahai Nabi Muhammad yang telah engkau lakukan sebelumnya ataupun setelahnya. Ini makna baku ya, ini makna baku. Sehingga timbullah pertanyaan dari hal ini, dari ayat ini. Oh, Nabi Muhammad pernah melakukan dosa dong. Adz-dzanab ini, dzambun. Ini artinya dosa besar. Subhanallah, dosa besar. Dzambun ini dosa besar. Sayyi'at ini dosa kecil. Catat, dzambun ini dosa besar, sayyi'at ini dosa kecil. Apa kata Allah? Rabbana yaghfir lana dzunubana, ya Allah ampuni dosa kami yang besar. Wa kaffir 'anna sayyi'atina, ya Allah ampunkan kami dosa-dosa kami yang kecil. Sehingga bagaimana Allah menerangkan dalam Al-Quran bahwasanya Nabi Muhammad telah melakukan dosa besar. Hati-hati. Dan ini banyak tertipu. Kadang orang yang belajar tanpa guru, dia belajar dengan tekstual Al-Quran saja, dia akan tersesat. Ingat, ada satu ayat yang sering kita baca, "Inna a'tainakal kautsar." Apa di antara itu? "Wa wajadaka dhalan fahada." Dan kami telah menemuimu wahai Nabi Muhammad dalam keadaan tersesat. Ada pernah mengucapkan? Ada orang kali Indonesia. Jadi Nabi Muhammad aja tersesat sebelumnya. Hati-hati. Makanya mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Allah di dalam Al-Quran. Al-Quran diturunkan dengan Arabiyah yang murni, bahasa Arab yang murni. Maka ketahuilah apa yang dimaksud Allah di sini. Ghafara ini berarti ditutupi. Bimakna satara. Tertutup. Jadi setiap orang yang melakukan dosa, Allah tutup dosa tersebut dari apa? Dari api neraka Allah. Itu maknanya. Bagi manusia biasa seperti kita. Bagi Rasulullah bermakna asama. Apa? Allah telah menjernihkanmu wahai Nabi. Allah telah memberikan jaminan kepadamu wahai Nabi untuk tidak pernah melakukan, bahkan terbesit untuk melakukan maksiat sekecil apapun tidak pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Habib, apakah Nabi pernah sih bukan dosa melakukan perkara yang tidak bermanfaat? Contoh begadang. Contoh aja. Bekesah-kesahan malam itu kan, apalagi main domino, pakai kerat dindeng, tapi kada beb dalam hati berzikir jarang ulun, insyaallah. Tayyib. Nabi pernah, coba
Nabi ini ketika di zaman masa mudanya, Nabi ini ketika melihat anak-anak muda pada saat itu berkumpul-kumpul berkesahan malam hari ini, tergereteklah hatinya, hendak tahu, penasaran. Subhanallah, ketika Nabi berjalan ke tempat itu, Allah tidurkan Nabi di jalan. Jadi tertidurlah Nabi di jalan pada saat itu dan bangun ketika subuh harinya. Dari jagaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi adalah seorang manusia yang paling murni di dunia. Mudah-mudahan kita bisa menghiasi mata kita dengan memandang Nabi besar Muhammad. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita lanjut pada kesempatan kita minggu depan. Mudahan kita panjang umur sampai minggu depan dan sampai nanti sepanjang-panjangnya umur kita dalam keadaan sehat, ibadah lanjut dan husnul khatimah ketika meninggalnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa طالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. الله الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. الله الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Sebelum kami tutup kajian pada malam hari ini, alhamdulillah di malam Kamis ada pengajian rutin juga yang bagi yang belum tahu di Jalan Cilikriwut, yaitu Majelis Riyadul Jannah yang diasuh, yang dijadikan khadim yaitu Haji Awai. Jadi untuk memaksimalkan kajian kita setiap minggunya biar bermanfaat hari-harinya, kami harap untuk merapat ke beliau, yaitu ke Majelis Riyadul Jannah. Dan alhamdulillah kami ucapkan ribuan terima kasih juga kepada teman-teman yang baru hadir. Alhamdulillah dari Bromo ada, dan juga kepada Abang Yadi Kijang yang alhamdulillah beliau bawa rombongan. Bini Sidin, anak Sidin dibawahi seberataan. Mudahan berkah, mudahan Sidin Allah muliakan, Allah sukseskan, Allah istiqamahkan di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.